Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan al-hakimur rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Asatidzah yang dimuliakan Allah, para guru, alim ulama, asatidz, para hujjah, bapak-bapak dan sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi hari ini kembali diperkenankan melanjutkan majlis ilmu dan majlis fikir kita di Musalla Al-Yakin. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita di hadapan Allah SWT. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan, khususnya Ketua DKM Musalla kita Bapak Haji Muhammad Nur, kita doakan mudah-mudahan beliau dipulihkan kembali kesehatannya. Amin. Kita lanjutkan takrir kitab Tazkiyatun Nufus di halaman 75. Kita sudah menyelesaikan tentang ahwalun nafs. Sekarang kita bergeser ke muhasabatun nafs, yaitu cara introspeksi, ngitung-ngitung. Jadi sebelum berbuat atau setelah berbuat, ini disebut dengan muhasabatun nafs. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, muhasabatun nafsi wa ilaju istila'in nafsil ammarati ala qalbil mu'mini muhasabatuha wa mukhalafatuha kama rawal imam Ahmad al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah wa dana nafsahu ay hasabah. Muhasabatun nafs ini artinya adalah menghitung ya. Makanya kalau di Al-Azhar itu ada namanya kuliatul muhasabah. Nah, ini kalau yang udah paham, keren sekali kuliatul muhasabah. Bahasa sekarang itu namanya jurusan akuntansi. Nah, akuntansi itu ngitung-ngitung ya. Dan obat dari penguasaan nafsul ammarah. Nah, ini berarti melanjutkan ya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit hawanya itu negatif pikirannya, nah itu berarti kita dikuasai nafsul ammarah. Kita melihat barang, pengen memilikinya, kita melihat sesuatu, mata kita nggak tahan, hati kita nggak tahan, ya. Itu berarti ada istilah, ada pendudukan. Jadi diri kita dikuasai oleh, kalau bahasa kita, hawa nafsu. Bawaannya nggak nyaman aja. Ini yang tahu kita semua. Ini kita bicara kita sendiri, bukan bicara orang lain, karena kita nggak bisa tahu orang lain. Ya. Jadi misalnya ada orang dapat jabatan, kita pengen juga. Ada orang dapat harta, kita pengen juga. Jadi pengennya itu berlebihan, bukan sekedar enaknya jadi dia. Nah kalau itu mah ngelamun mah gratis kayak gitu, biasa aja. Tapi keinginan yang betul-betul ada istilah, itu disebut nafsul ammarah ya. Istilah nafsul ammarah ala qalbil mu'min, pada hati atau qalbu seorang mukmin, caranya adalah muhasabatuha wa mukhalafatuha. Jadi introspeksi, ngitung-ngitung dan menyelisihinya. Masya Allah. Ini hati-hati. Apaan aja deh. Kita kadang disebut udah kerja, berusaha, yang dapat pujian orang lain, ya kan? Sakit hati kita. Nah itu menyakiti diri sendiri kita. Kalau kita berturutkan hawa nafsu kita, enak aja kerja saya, dia yang puji. Nah, lalu kita menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Biasanya itu sesuatu yang membuat kita malah tersakiti dengan perasaan itu.
Atau apa ya, misalnya kita jalan, kita marah sama istri kita, hawa nafsu kita mengatakan curhat, perlu tempat curhat. Punya masalah sama istrinya, curhatnya sama teman di kantornya perempuan. Nah, setan masuk di situ. Dia buka aib suaminya, dia buka aib istrinya, dia buka aib orang tuanya, dia buka aib gurunya, dia buka aib tetangganya. Nafsunya begitu enak ngomongnya, tahan. Dia punya masalah. Jadi masalah itu akan selesai kalau kita punya ketercukupan kita di dalam mengadu kepada Allah. Selesai kita. Seolah-olah tidak punya masalah, padahal banyak masalah. Jadi Allah kadang memberi masalah kita itu sama dengan kita diuji di sekolah. Kalau tingkat ujiannya makin tinggi, itu pertanda kita mau naik kelas. Kalau kita lulus, kalau tidak lulus mengulang, dan tidak aib mengulang itu. Makanya Imam Ahmad di sini meriwayatkan sebuah hadis, meskipun hadis ini dianggap dhaif ya, tetapi Imam Zahabi menganggap nggak apa-apa hadis ini. Jadi ada dhaifnya, berarti tidak syadid. Jadi hadis ini secara makna betul, bisa jadi dikatakan Rasul, bisa jadi tidak. Itu disebut dhaif itu kayak begitu. Kalau mau doa, Rasul nggak mengatakan begitu. Kalau dhaif banget, oh itu bukan perkataan Rasul. Jadi kalau dhaif ini kategorinya bisa jadi Rasul mengatakan, bisa jadi bukan beliau gitu. Tapi oleh Imam Ad-Dhahabi mengatakan wasahhahu, jadi disahihkan oleh Imam Ad-Dhahabi, salah seorang pakar hadis. Al-kayyisu man dana nafsahu, hadis ini terkenal ya. Al-kayyis, orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu. Ini juga maknanya beda-beda. Kalau di sini diartikan orang yang cerdas adalah orang yang pandai berhitung pada dirinya. Itu orang cerdas. Wa amila lima ba'dal mauti, dan berbuat untuk persiapan setelah mati dia. Jadi orang yang cerdas itu tidak hanya berbuat untuk hari ini. Yang disebut orang cerdas itu orang lain mikir hari ini, dia hari ini makan, dia hari ini kerja, dia sudah berpikir, saya bulan depan itu begini. Itu orang cerdas. Saya pernah mencontohkan begini, Bapak hadirin sekalian, kalau ada anak kecil dibagi permen atau makanan, dibilang begini sama gurunya, nah kamu kalau mau ngambil sekarang dikasih nih 2 biji. Tapi kalau kamu mau tahan, ngambilnya minggu depan dikasihnya 2 bungkus. Itu kalau menguji kecerdasan anak-anak. Kira-kira anak kecil ngambilnya sekarang 2 biji atau minggu depan 2 bungkus? Sekarang 2 biji, minggu depan minta lagi. Anak kecil begitu. Tapi kita perlu perhatiin, kalau dari sekian anak ada yang dengan kesadaran, saya nggak mau ngambil sekarang, saya ngambilnya bukan depan. Itu orang cerdas. Dia sanggup menahan untuk mendapatkan yang lebih besar kan depan. Sama. Kita beriman kepada hari akhir itu bukti kecerdasan kita. Makanya kalau kita lagi nggak cerdas, iman kepada hari akhirnya hilang. Bapak mau susah-susah sholat malam, bangun lagi naik-naiknya tidur, sholat, kadang juga masih ngantuk, pusing kepala, belum lagi kadang gerimis, mau datang sholat, ngaji lagi, susah-susah, enakan di rumah. Itu motivasinya apa? Kalau bukan motivasinya nanti di akhirat. Kalau bukan motivasinya mengamankan diri kita dari neraka dan keluarga. Bapak susah-susah kerja, apalagi kayak begini, lagi sulit. Kita cari yang halal sulit, Ustaz. Yang haram aja sudah apa yang halal, itu salah berpikir. Karena kita tidak berani ngasih yang kecuali yang halal, jadi hanya halal saja. Itu karena beriman di hari akhirat. Kalau tidak nanti saya dipertanggungjawabkan gimana? Bapak dikasih nih, masalah kan dapat bantuan saja, dikasih. Kan ada laporannya. Kalau ada laporannya, hati-hati dia.
uang yang dikasih tadi digunakan untuk apa aja. Laporan itu disebut muhasabah. Tulis tuh dapat uang bantuan dari dewan masjid nih, ya 1 semester sekian. Tapi nanti di ujung semester di laporannya diminta, nah ini supaya dikasih lagi. Kalau duitnya nggak dipakai ya nggak usah dikasih, berarti nggak mau duit dia gitu. Itu disebut muhasabah. Ada hisab di situ. Sebaliknya wal ajizu man atsba'a nafsuhu hawa. Orang yang hawa nafsunya itu dia mengikuti, tapi watamanna 'ala Allah, ngelamun doang. Saya sih sebenarnya pengen sholat ya, tapi dia nggak sholat gitu. Saya sebenarnya pengen ngaji, tapi dia nggak ngaji. Sebenarnya saya mau pengen rajin baca Quran, nggak baca Quran. Nah itu orang-orang yang lemah. Jadi baru bahasa kita ongdo, ngomong doang. Itu orang yang nggak punya keinginan. Dia ingin baik, baru sekedar keinginan, tetapi memperturutkan hawa nafsunya. Gampang lah, misalnya kita lagi semangat gitu, nyetel alarm, mau sholat malam, tapi saking semangatnya dia nyetel alarm tuh jam 2 gitu. Kira-kira bangun nggak? Orang nggak pernah sholat malam ini, nyetel alarm jam 2 gitu. Subuhnya seperti sekarang, bangun nggak tuh jam 2? Bangun buat matiin alarm, atau bangun buat ke kamar kecil balik lagi. Jadi keinginannya doang udah bagus, tapi sebenarnya itu orang lemah karena dia tidak bisa mengalahkan dirinya. Sama ketika ada harta haram lewat di depan kita, kan kita dua tuh dibisikin anak, ambil, jarang-jarang tuh, belum tentu seumur hidup dapat segitu. Ambil. Ya saya pengennya sih yang halal ya Allah, tapi ini gimana nih? Kalau nggak diambil belum tentu. Gaji nabung tiap bulan habis buat pengeluaran. Kalau nggak ini, kapan saya bisa bangun rumah? Kapan saya bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bahagiakan anak istri? Ambil, nggak apa-apa ya. Dia membenarkan dirinya. Sebenarnya dia tahu itu salah, tapi nggak sanggup melawannya. Itu pertanda dia istilah dikuasai an-nafsul ammarah bisu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang berjudi, itu sudah nggak berkuasa ya. Punya duit dikit aja, aduh, masya Allah. Dulu katanya saya dengar itu ya, jam 12 malam rame itu di situ dekat pom bensin, dulu katanya begitu, pasang deh nomor ya. Nanti sebelum subuh dilihat nomor berapa yang keluar ya. Nggak tahan dia karena sudah menjadi penguasaan hawa nafsu. Pusing sedikit, wah apaan ya, mabok dia karena sudah dikuasai hawa nafsu. Yang tidak puas dengan istrinya, nggak puas sedikit aja, dia cari yang haram. Alhamdulillah. Marah sedikit sama anaknya, tempeleng main dia, kasar dengan bukan lagi kata-katanya, tapi kata-kata dan juga fisik. Itu tanda dikuasai oleh nafsul ammarah bisu yang kemarin sudah kita bicara. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Ahmad meriwayatkan lagi, kalau ini bukan sabda Nabi ya, perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakumul yawma wa tazayyanu lil 'ardil akbar yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum, hitung-hitung dirimu, banyak introspeksi sebelum kamu dihisab. Wazinu, timbanglah dirimu sebelum kamu nanti amalmu ditimbang.
fa innahu ahwanu alaikum, lebih mudah, lebih ringan ya, fil hisabi ghadan, daripada dihitung dihisab besok, yaitu dengan cara kamu hisab dirimu al-yaum, hari ini. Dan timbanglah, tazayyanu ya, atau berhiaslah, atau tazinu, itu juga bisa, lil ardil akbar ya, jadi timbang-timbanglah ya, atau bisa juga kalau dibaca tazayyanu, berhiaslah, berbuat baiklah. Kalau konteksnya di sini timbanglah lil ardil akbar, kalau kita sudah dipajang, sudah diperlihatkan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, hari itu tu'raduna, ditampakkan semua, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang disembunyikan. Kan malu kita. Alhamdulillah. Makanya kita selalu beristighfar itu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Maknanya apa itu? Ya Allah, tutuplah aibku. Orang-orang mengenalku baik ya Allah, karena mereka tidak tahu saja itu. Tutup aibku ya Allah. Selama-lamanya itu ada orang kadang aibnya kebuka di ujung hidupnya, di ujung kekuasaannya. Kadang kebuka udah mati, baru kebuka, ada juga. Baru kebuka lagi 10 tahun setelah meninggal. Baru kebuka lagi 100 tahun setelah meninggal, atau bahkan baru kebuka nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, kalau sempat aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum itu terjadi, hisab dan minta ampunan Allah. Wa qala Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri di sini, tabi'in dari kota Basrah di Irak, al-mu'minu qawwamun 'ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillahi wa innama khaffa al-hisabu yawmal qiyamati 'ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama shaqqa al-hisabu yawmal qiyamati 'ala qaumin akhadhu hadzal amra 'ala ghairi muhasabatin. Imam Hasan mengatakan orang mukmin itu qawamun 'ala nafsihi. Dia itu qawam, itu yang pemimpin, qawam itu yang menguasa. Dia bebas pada dirinya. Kalau dia muhasabah karena Allah, ya, maka itu akan meringankan dia. Sesungguhnya hisab itu ringan di hari kiamat bagi siapa? Ala qaumin, bagi sekelompok orang yang hasabu anfusahum fid dunya, kalau dia hitung-hitung di dunia. Wa inna masyaqqal hisab, maka menjadi berat kalau dia mengabaikan masalah ini ketika hidup di dunia tanpa muhasabah. Kita kalau di dunia aja orang nggak pakai perhitungan, belingsatan, apaan aja. Ada orang belanja asal belanja, kaget tuh, banyak juga saya belanja. Kenapa? Nggak dihitung. Kita kalau jarang hitung-hitung, kagetan, ya, jarang hitung-hitung. Kita mau berangkat jam 7 misalnya, santai aja. Tahu-tahu jam 7 kurang 5, wah gedebak-gedebuk. Kalau ada perhitungan kita tahu, jam 7 mau berangkat, berarti persiapannya. Saya perlu sarapan, perlu ngantar anak, ya, perlu begini, perlu begini. Itu namanya perhitungan. Perhitungan sebelum. Ada perhitungan setelah. Kok tadi begini ya? Oh karena begini, karena begini. Itu perhitungan setelah. Orang yang melakukan perhitungan sebelum itu punya, makanya ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat. Itu berarti setelah kita evaluasi supaya ada perbaikan. Untuk apa? Masa depan lihat. Itu namanya muhasabah. Apaan aja? Kita muhasabah apaan saja. Kita hati saya kok keras ya, dinasihati nggak mempan, dengar nasihat biasa aja, baca Quran tidak nyaman, dengar Quran tidak nyaman. Apa ini? Anak saya kok disuruh bantah, istri sering nguring-nguring. Apa itu? Itu muhasabah.
melihat fenomena. Saya kalau ngomong kok disalahpahami, apa ini ya? Bahkan sebaliknya, saat kita baik-baik saja, dan ini yang jarang terjadi, saat kita apaan aja ada, hartanya melimpah, orang mengagumi kita, menghormati kita, dimuliakan di mana kita berada, harus muhasabah itu. Ini nikmat atau istidraj? Ini Allah betul kasih nikmat saya, atau Allah sedang membiarkan saya? Kan ciri-cirinya itu kan ada yang disebut istidraj. Allah biarin aja, biar jatuh ke jurang dalam sekali. Ya. Kalau ada orang bermaksiat, melakukan keburukan, badannya sehat, gak pernah sakit, ya kan? Duitnya banyak, ya dia bisa apa aja, akhirnya dia sombong. Gak perlu Tuhan. Nah, istidraj itu. Kita akan melihat orang-orang model kayak begini adalah orang yang merasa dia menjadi Tuhan. Makanya rentan sekali. Kenapa yang paling berat dihisab di hari kiamat itu penguasa atau imam? Bahkan termasuk imam sholat. Sebenarnya ngeri-ngeri juga. Karena dia bawa itu. Buat jamaah. Kalau saya ngimamin 2 orang, tanggungan saya sama berdua. Ngimamin 10 orang, tanggungannya 10. Lah kalau jamaahnya segini, saya ditanya satu-satu. Bapak udah nyantai-nyantai, saya mesti tanya. Udah kamu lurusin belum softnya, ya kan? Apalagi pakai lupa. Kenapa kamu lupa? Sudah gitu imamnya lupa semuanya, gak ada yang ingetin. Dia yang ditanya. Makanya 1 dari 7 orang yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat, salah satunya adalah imamun adil. Jadi imam yang adil, pemimpin yang adil. Berat sekali itu. Karena dia ada rentan tadi. Kalau udah diduduki, nafsunya. Dengan imam menjadi pemimpin, makanya di dalam teori manajemen, penguasa itu tidak boleh punya akses pada sumber daya. Itu harus diserahkan kepada pendamping atau asistennya. Kalau dia ketua tapi dia yang pegang uang, rentan penyelewengan itu. Apalagi tidak ada yang tahu, tidak bisa, berat. Dia yang pegang SDM, yang jadi ini ponakan saya nih, enakan kasih. Ini adiknya ponakan saya nih. Ini paman nih, kasih semua itu. Kenapa? Dia punya akses pada sumber daya, baik itu manusia, sumber daya materi. Kalau diberikan akses penuh pada seperti itu, rentan. Ini saya tidak sedang membicarakan siapapun, ini kaidah umum. Kalau seorang yang diberikan kekuasaan seperti itu, dia dikuasai oleh hawa nafsunya, itu bahaya. Termasuk diri kita, dikuasai oleh hawa nafsu, kita tidak bisa melawannya. Maka cara menundukkannya, ngitung lalu dilawan. Jadi ngitung dulu baru dilawan. Dan itu kalau kita lakukan secara penuh, insya Allah kita berhasil. Nafsul ammarah bisu itu mudah menundukkannya, karena kita dibekali apa? Dibekali oleh jiwa yang berpotensi menjadi bersih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi kita mendapat potensi ketakwaan, sehingga jangan pernah khawatir. Pasti kalau ada sesuatu yang nggak beres, kita pasti diam dulu. Ini halal nggak ya? Nah itu pertanda jalan itu sensornya. Kalau yang udah halal kita pasti ambil. Kalau yang udah haram pasti enggak. Tapi kadang ada, ini halal nggak ya? Itu sensor sedang jalan. Gitu. Dikasih alarm. Ntar dulu, diam dulu, hitung dulu, tanya dulu. Jangan asal ambil aja. Dan itu ngeri. Semakin dekat dari kiamat, makin sulit bedain halal haram. Awalnya tegas haram, tapi gini. Iya juga ya. Kayaknya haramnya nggak terlalu deh. Haramnya nggak terlalu kata dia. Udah mulai geser itu. Apaan aja. Ya. Itu mohon maaf ya.
kembali. Itu kadang kita bingung juga. Sudah di fatwa haram di Jawa Timur itu. Udah jelas di fatwa haram. Dibikin aturan. Fatwa haram ya kalau melewati rumah sakit, ya kan? Sekolah. Ya orang sakit kan nggak semuanya dirawat di rumah sakit. Ya kalau pawainya sore orang sekolah udah pada pulang. Justru yang harus diperhatikan ya yang tinggal di rumah-rumah. Ya, itu urusan mereka lah, itu penguasa yang ngambil kebijakan. Jadi kita coba, saya akan baca apa yang disampaikan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, cara bermuhasabah. Kita ambil satu ya, nanti kita lanjutkan yang lain di halaman berikutnya 76 ya. Innal mu'mina yufaji'uhu asyai' wa yu'jibuhu. Jadi kalau kita kaget kemudian kita kagum. Ini kata Imam Ibnu Katsir ya, atau Imam Abu Naim dalam Hilyatul Auliya. Ini kalau muhasabah. Kita kalau lagi melihat sesuatu dan pengen apa aja, barang mau orang mau apa aja, maka dia mengatakan wallahi inni la ashtahika. Oh, saya pengen kamu ini. Wa innaka la min hajati. Wah, kamu ini pas banget saya pengen. Walakinnallaha ma min hilatin ilaika hayhata hila baini wa bainak. Jadi kalau kita lihat, ini ada batas enggak yang Allah berikan kita dengan benda itu, kita dengan sesuatu itu, apa aja. Makanya kita kalau ini sih bukan hanya benda ya, kekuasaan, jabatan, perempuan, harta, apaan aja. Begitu kita dapat tawaran atau dapat kesempatan, pasti pengen. Apaan aja, Pak? Ya, hari ini ditawari jabatan. Biasa aja, pasti kasih tahu ini gaji bulanannya segini loh, itu gaji biasa, belum tunjangannya, belum fasilitasnya. Wah, pengen ini pas juga ini. Nah, dihisap dulu. Hayhata hila baini wa baini wa yufarritu minhu syai'u fayarji'u ila nafsihi. Dia diempat bahasanya, ditahan dan mengatakan ma aradtu ila hadha mali wa li hadha wallahi la a'udu ila hadha abada. Ini yang haram ya. Aku enggak mau. Apa ini? Mali wali hada, apa ini? Keperluanku ini apa? Wallahi la a'udu ila hada abada. Aku enggak mau balik sini lagi. Innal mu'minina qaumun awqafahumul Qur'an. Orang mukmin itu diberhentikan oleh Quran yang dia punya. Mohon maaf, meskipun Bapak cuma punya qul huwallah saja, saat seperti itu baca itu qul huwallah. Ya Allah, malu saya. Qul huwallahu ahad, malu saya sama Allah ahad. Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita cuma punya qul huwallah, tapi tada posisi itu diberhentikan oleh Al-Qur'an. Uang haram, jabatan haram, ya. Kita sudah punya istri, lihat perempuan, kagum, enak ngomongnya, lebih dari istri kita. Dan seterusnya. Apa aja? Mali hada wa li hada. Ngapain saya kayak begini? Langsung cabut. Mumpung masih bisa. Ya, orang kalau baru sekedar ingin, mumpung masih bisa. Ya. Wahala baina halakatihim. Kemudian yang kedua, selain Al-Quran adalah kehancuran. Sayang kan kalau nama baik kita dihancurkan oleh halakah seperti ini. Innal mu'mina asirun fid dunya yas'a min fikaki raqabatihi. Dia itu, nah ini dipotong di sini, itu digunakan orang Belanda. Orang mukmin itu dipenjara di dunia. Nah ini dipotong di situ mencelaka ini. Asirun fid dunya, dipenjara di dunia maksudnya adalah dia harus memerdekakan dirinya. Ya, dia itu terpenjara oleh keinginannya. Setiap kita itu dipenjara oleh keinginannya. Keinginan kita itulah yang akan membuat kita terbebas. Kalau keinginan kita
benda, materi, jabatan, perempuan. Kita akan dikuasai oleh itu saja kan, jabatan, harta, perempuan. Ya. Bahkan bagi perempuan itu sendiri karena itu sudah ujian manusia tiga itu. Dan termasuk di surat Ali Imran kan itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal bani dan seterusnya. La ya'manu syai'an hatta yalaqallaha. Orang mukmin enggak pernah merasa aman sampai berjumpa Allah. Jadi kalau ya mungkin di dalam rumah insya Allah kita aman. Anak-anak istri kita sudah kita didik. Begitu keluar rumah banyak doa. Kita enggak tahu ketemu cobaan apa aja. Cobaan melalui mata kita, cobaan melalui telinga kita mendengar apa aja. Cobaan melalui percakapan, pertemanan, koneksi, itu bisa mengubah hidup kita begitu kita keluar rumah. Apa aja? Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah merasa aman begitu kita keluar rumah hatta yalqallah. Ya'lamu annahu ma'khudun 'alaihi. Ini dia. Seorang mukmin yang tahu annahu ma'khudun 'alaihi, akan ditanyakan fi sam'ihi, pendengarannya, wa fi basarihi, penglihatannya, wa fi lisanihi, lisannya akan ditanya, wa fi jawarihi, semua anggota tubuhnya, ma'khudun 'alaihi fi dzalika kulli, semua ditanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk hisab di dunia dan sehingga kita lebih ringan yaumul hisab di akhirat. Sampai di sini, nanti kita sambung pada berikutnya. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah angkat bala di sana dari orang-orang zalim dan para penjajahan sehingga bisa dibebaskan dari kezaliman tersebut. Masjidil Aqsa dikembalikan kepada umat Islam dan kita bisa selamat.